Kepalanya tampak selalu tersenyum sambil ngobrol segini di kolam renang, tapi tangan sama kakinya semuanya bergerak. Duck syndrome bisa terjadi pada orang-orang yang tampak tenang untuk mempertahankan hidup. Perintah sabar itu di dalam Al-Quran dan hadis, ya. Halo anak-anak muda, para muda-mudi yang terkesan jaim, menguasai area, tampak selalu tenang, padahal hancur lebur di dalamnya, ya. Dan itu hampir semua muda-mudi zaman sekarang mengalami hal tersebut. Mungkin Anda sudah masuk dalam kategori manusia-manusia yang terkena kondisi yang namanya Duck syndrome, sindrom bebek, ya, bukan bebek goreng, ya. Nah, jadi di situ apa itu tentang Duck syndrome? Mungkin nanti saya akan jelaskan lebih lanjut bersama rekan saya, Dr. Isa Akbar Browidoyo. Salam sehat, bahagia, dan panjang umur. Di sini Duck syndrome mulai banyak merebak di kalangan anak muda atau dewasa muda atau bahkan dewasa tua yang di Indonesia itu banyak sekali mengalami hal tersebut. Tampaknya tenang, hidupnya damai, ya, baik semuanya, selalu tersenyum. Tetapi di balik semua itu babak belur, struggle kanan kiri, babat kanan, babat kiri, mungkin terkadang malah sampai hutang kanan, hutang kiri terkadang untuk memenuhi beberapa standarisasi gaya hidup atau bahkan untuk memenuhi kehidupannya secara standar, ya. Itu. Jadi, nah, di situ adalah yang disebut dengan Duck syndrome. Apa itu Duck syndrome? Gitu, ya. Duck syndrome itu seperti kita bisa membayangkan bebek, ya. Bebek yang kelihatannya dia berdiri tenang atau dia berada posisi yang tenang di atas air, cukup tenang. Walaupun airnya bergoyang-goyang, dia tetap tenang di atasnya. Tetapi kita nggak tahu di bawahnya kakinya bergerak kayak apapun itu bergeraknya supaya menyetabilkan dirinya. Hampir mirip dengan gambaran orang yang bertahan supaya tidak tenggelam di kolam renang, ya. Kepalanya tampak selalu tersenyum sambil ngobrol segini di kolam renang, tapi tangan sama kakinya semuanya bergerak. Begitu dia berhenti bergerak, tenggelam. Nah, gambaran itu yang terjadi pada Duck syndrome. Dan anak-anak muda itu sering sekali terkena di momen-momen itu karena apa? Karena terkadang mereka itu mengikuti gaya hidup yang patokannya itu adalah orang lain, atau bahkan zaman sekarang mungkin bisa dibilang patokannya adalah patokan TikTok, ya. Selain itu bisa jadi jika orang tidak menjalankan patokannya adalah patokan orang lain, bisa jadi memang karena kondisi ekonomi yang ada di Indonesia baru berat, sehingga orang-orang untuk memenuhi kebutuhannya itu harus bekerja ekstra keras supaya gambaran seperti tadi yang di kolam renang, ya, dia tidak tenggelam. Jadi di situ Duck syndrome bisa terjadi pada orang-orang yang tampak tenang untuk mempertahankan hidup atau untuk mempertahankan gaya hidup. Nah, yang sering menjadi masalah ada yang mempertahankan gaya hidup ini, ya. Kalau mempertahankan hidup di situ mungkin orang tetap akan struggle untuk mempertahankan hidup, demi keluarganya, demi dirinya sendiri untuk tetap bisa makan layak, punya rumah, punya kendaraan supaya bisa bergerak normal. Ya, di situ pun ada momen kelihatan tenang, tetapi di bawahnya tetap bergerak dengan sangat-sangat ekstrim terkadang, ya. Nah, kondisi Duck syndrome ini secara jangka pendek orang akan ngomong, "Oh ya, normalnya orang hidup seperti itu. Masa iya orang hidup tidak berusaha, tidak bergerak?" Nah, orang Jawa juga mengatakan bahwa ya ora obah ora mamah, gitu. Kalau tidak bergerak tidak makan. Nah, ya, saya setuju dengan kata-kata itu. Tetapi
Yang menjadi momen ini adalah kita bergerak juga satu butuh istirahat, yang kedua butuh ibadah, yang ketiga butuh memperhatikan yang namanya kesehatan. Nah, begitu kita sudah berbicara tentang dark syndrome itu yang seperti terjadi sekarang nih. Udah nggak peduli kesehatan, yang penting kerja, apalagi kesehatan, apalagi ibadah, wos. Berakhirnya begitu kita membahas masalah dark syndrome, jangka pendeknya mungkin adalah sebuah tuntutan hidup harus bergerak, tapi nanti begitu jangka panjang gangguan kesehatannya banyak sekali. Banyak sekali. Dari yang mulai gangguan kesehatan secara prinsip kurangnya olahraga, kurangnya istirahat ya, bisa hipertensi, gula, penyakit-penyakit jantung, penyakit-penyakit stroke semuanya bisa terjadi. Yang kedua, kesehatan mental itu sangat berpengaruh. Ya, sudah berusaha bersusah payah untuk memenuhi gaya hidup atau memenuhi hidup, tiba-tiba dihantam lagi dengan cerita zaman sekarang yang tiba-tiba pajak naik gila-gilaan, ya. Terus dikatakan kalau nggak bayar pajak nggak cinta Indonesia. Mohon maaf Bu, kami sangat cinta sama Indonesia ya. Gitu. Nah, begitu sudah seperti itu akhirnya apa? Tingkat stresnya meningkat, akhirnya tingkat produktivitasnya menurun. Akhirnya yang namanya dark syndrome akan berakhir akan mencari jalan pintas untuk menghilangkan stres dan akan masuk ke lingkaran setan stres-stres berikutnya. Yaitu salah satunya di saat orang-orang dengan dark syndrome masuk ke pinjaman online. Nah, stresnya jadi dua. Kerjaannya kacau, begitu dia kerja punya gaji harus bayar pinjaman online. Ya. Nah, kalau sudah mencapai titik seperti itu berarti masuk ke kriteria yang mengkhawatirkan. Ya. Begitu masuk kriteria yang mengkhawatirkan berarti kita harus membuat program bagaimana supaya bisa terlepas dari kondisi dark syndrome tersebut. Sekarang kita harus menyadari bahwa pola hidup itu adalah tergantung dengan kita sendiri. Patokannya itu diri kita. Dark syndrome akan bisa terhindari kalau patokannya diri kita, bukan patokan bahagianya melihat patokan bahagianya orang lain. Ya. Dengan seperti itu, kita juga akan bisa mendapatkan 4 pola, 4 keutamaan hidup, yaitu adalah satu. Ini cara menyembuhkan secara mandiri ya. Ya. Jadi satu itu adalah sabar. Ya, karena perintah sabar itu saya seorang muslim, perintah sabar ada di dalam hidup, di dalam Al-Qur'an dan hadis ya. Ada itu. Dengan kita bersabar, selain kita bisa menyelesaikan masalah kita di dunia, kita otomatis mendapatkan keberkahan insya Allah di akhirat ya. Yang kedua, kita harus bisa menerapkan gaya hidup yang sederhana. Kenapa kok saya bilang gaya hidup yang sederhana? Karena kadang-kadang orang itu memiliki patokan gaya hidup orang lain, iri, yang mengakibatkan kita tidak bisa hidup sederhana. Misalnya nih, ngelihat sebelahnya beli emas atau sebelahnya beli mobil. Tiba-tiba kita ngomong, masa dia bisa beli mobil, kita nggak bisa beli mobil? Masa dia bisa jalan-jalan ke sana, kita enggak? Dia kerjanya seperti itu, kita sama aja, masa dia bisa, kita enggak? Nah, ingat patokannya adalah diri kita sendiri ya, sesuai kebutuhan kita sendiri. Jangan melihat gaya hidup orang lain sebagai sandaran hidup kita. Tuh. Yang ketiga, untuk mengembangkan diri kita itu karena saya orang muslim, menabung itu adalah bukan sebuah kewajiban. Yang kewajiban adalah kita memiliki dana darurat, ya. Nah, menabung itu diutamakan adalah bersedekah. Karena bersedekah hukumnya jelas, kita memberikan satu, insya Allah kalau kita ikhlas, rutin, Allah akan mengembalikan 30 kali lipat. Ya. Nah, berarti dengan 3 itu semuanya akan memperbaiki kehidupan kita
secara tidak langsung. Nah, yang keempat adalah kita harus bisa berbuat baik dengan siapapun, menghilangkan rasa dengki, iri, dengki, terus saling bermusuhan, menurunkan nada tinggi yang selalu bisa soft spoken, tenang ya. Nah, itu adalah cara secara mandiri. Tapi saya tahu itu sulit. Di saat harus sabar, terkadang kita harus berpuasa juga, perut lapar, emosi meningkat, ya. Ya karena di situ kita memiliki tingkat kesabaran yang harus ditambah lagi. Memang terkesan mudah dalam saya mengatakan seperti ini. Tetapi ingat, jika Anda merasakan kesulitan dalam menata itu, ada satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara hipnoterapi. Dengan hipnoterapi ini, kita bisa membuat tingkat sabar kita lebih sabar lagi. Membuat patokan-patokan sederhana, kehidupan sederhana semakin kita bisa tingkatkan. Dengan kita membuat skala prioritas. Skala prioritasnya tertata dengan baik. Sehingga kita tidak bernafsu lagi, belanja ngawur, atau apapun. Mungkin di konten saya yang lainnya sudah menyebutkan tentang kelebihan gaya hidup, juga nanti bisa dilihat tentang kelebihan belanja ya. Di situ ada. Nah, di situ nanti kita bisa tata supaya tidak terjadi momen yang namanya dark syndrome. Nah, dengan hipnoterapi itu akan sangat menolong. Memang dengan hipnoterapi kita akan tetap menatap 4 pola tadi. Cuman 4 pola yang terkesan sulit yang saya katakan, insya Allah akan jauh lebih mudah dan jauh lebih gampang. Sehingga, wahai kalian anak-anak muda, anak-anak yang sekarang sedang berkembang, atau senior-senior saya, om-om saya yang mungkin masuk dalam kategori dark syndrome, sudah siap lepas dari kondisi tersebut? Saya bisa bantu untuk Anda bisa melepaskan kondisi dark syndrome tersebut dengan hipnoterapi, dan hubungi di DM saya supaya saya bisa mengetahui masalah Anda dan bisa membantu mengarahkan bagaimana hal yang terbaik untuk kalian semua. Oke? Dan ini adalah akhir dari konten hari ini. Tetap bersama dengan saya, Dr. Isa Akbar Browijaya. Salam sehat, bahagia, dan panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.